Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Salwa Qadernisa, siswi dari SMP Negeri 1 Lawang Kidul dari kelas 91 nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai isi dari buku biografi yang berjudul Buya Hamka. Buku biografi Buya Hamka ini diciptakan oleh Ahmad Faudi pada tahun 2021. Buya Hamka adalah seorang ulama, sastrawan, dan aktivis Indonesia yang lahir di Sungai Batang, Minangkabau, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari tahun 1908. Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam dunia Islam dan pergerakan nasional Indonesia. Buku biografi ini menceritakan tentang perjalanan hidup Buya Hamka dari masa kecilnya di Minangkabau, pendidikannya di Mekah, hingga perjuangannya dalam menegakkan Islam dan masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, buku ini menawarkan gambaran mengenai kehidupan Buya Hamka yang sangat inspiratif dan penuh perjuangan. Berikut ini adalah beberapa fun fact mengenai Buya Hamka. Nama asli dari Buya Hamka adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya Hamka adalah salah satu aktivis kemerdekaan Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan negara. Buya Hamka juga salah satu ulama besar Indonesia yang sangat dihormati dan diakui oleh masyarakat. Buya Hamka menerima banyak penghargaan, termasuk penghargaan dari pemerintah Indonesia dan negara-negara lainnya. Buya Hamka sangat dihormati oleh masyarakat Indonesia karena kebijaksanaannya, kecerdasannya, dan kebaikannya. Buya Hamka wafat pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta, Indonesia. Buya Hamka juga memiliki banyak sekali hobi yang bermanfaat, seperti membaca buku. Buya Hamka sangat suka membaca buku. Dia memiliki perpustakaan pribadi yang sangat besar. Lalu, Buya Hamka juga suka menulis. Ia menulis sejak usia 17 tahun dan ia menulis lebih dari 100 karya sastra dan non-fiksi. Selain itu, Buya Hamka juga sangat aktif dalam dakwah. Ia sangat sering memberikan ceramah di masjid-masjid dan acara-acara keagamaan. Buya Hamka adalah contoh bagi kita semua dalam bagaimana menjadi seorang pejuang yang beriman, berilmu, dan dapat mengambil inspirasi dari hidupnya dan menjadi lebih baik. Di dalam buku ini juga menggambarkan tentang kehidupan Buya Hamka yang menjadi tokoh seorang suami, ayah, dan ulama yang berdedikasi tinggi. Ia menunjukkan bahwa kehidupan yang seimbang mengenai keluarga dan masyarakat adalah kunci dalam kebahagiaan dan kesuksesan. Di dalam buku ini, kita juga digambarkan tentang bagaimana perjuangan Buya Hamka dalam mengatasi seluruh kesulitannya. Ia menunjukkan bahwa ketabahan, kesabaran, dan keberanian dapat mengatasi seluruh kesulitannya dan menuju kesuksesan. Ada juga salah satu kisah Buya Hamka, yaitu kisah Buya Hamka yang tidak mau poligami. Kisah ini adalah salah satu kisah yang paling terkenal tentang dirinya. Buya Hamka adalah seorang ulama besar Indonesia yang sangat dihormati. Namun, ia sendiri tidak mau melakukan poligami. Buya Hamka menikah dengan seorang wanita bernama Zainab dan mereka memiliki 12 anak bersama. Namun, ketika Zainab meninggal, banyak orang yang menyarankan Buya Hamka untuk menikah lagi dan melakukan poligami karena ia masih muda dan memiliki kemampuan untuk menikah lagi. Namun, Buya Hamka menolak saran tersebut.
Ia mengatakan bahwa ia tidak mau melakukan poligami karena ia tetap ingin setia kepada istrinya yang telah meninggal. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak ingin membuat anak-anaknya merasa tidak nyaman dengan kehadiran ibu tiri. Buya Hamka juga mengatakan bahwa poligami bukanlah suatu yang wajib dalam Islam dan bahwa ia tidak mau melakukan sesuatu yang tidak ia yakini. Ia memilih untuk tetap fokus pada pendidikan anak-anaknya dan kegiatan dakwahnya. Kisah ini menunjukkan bahwa Buya Hamka adalah seorang yang sangat setia dan bertanggung jawab, dan bahwa ia tidak mau melakukan sesuatu yang tidak ia yakini benar. Ada juga lagi kisah Buya Hamka yang sangat menyedihkan, yaitu kisah Buya Hamka yang kehilangan salah satu anaknya. Kisah ini adalah salah satu kisah yang sangat menyedihkan dalam kehidupan Buya Hamka. Anak Buya Hamka yang meninggal adalah Afif Hamka, yang merupakan anak ketujuh dari 12 anak Buya Hamka. Afif Hamka meninggal pada usia 18 tahun karena penyakit tipes pada tanggal 13 Januari 1937. Kematian Afif Hamka sangat menyedihkan bagi Buya Hamka dan keluarganya karena ia adalah anak yang sangat berbakat dan cerdas. Buya Hamka sangat terkejut dan sedih ketika mengetahui berita kematian anaknya. Ia bahkan tidak bisa menghadiri pemakaman anaknya karena kesedihan yang sangat amat besar. Setelah kematian Afif Hamka, Buya Hamka menulis sebuah buku yang berjudul Ayahku sebagai kenangan untuk anaknya. Buku ini berisi tentang kisah hidup Afif Hamka dan bagaimana Buya Hamka menghadapi kesedihan atas kematian anaknya. Kisah Buya Hamka yang kehilangan anaknya ini menunjukkan bahwa Buya Hamka adalah seorang ayah yang sangat mencintai anak-anaknya dan sangat terpengaruh oleh kesedihan atas kematian anaknya. Buya Hamka juga dikenal sebagai penulis yang produktif dan memiliki banyak karya-karya sastra yang terkenal. Salah satunya adalah Tenggelamnya Kapal Van den Wijk dan Di Bawah Perlindungan Ka'bah. Karya-karyanya tidak hanya memiliki nilai sastra yang tinggi, melainkan juga memiliki pesan moral dan spiritual yang mendalam. Selain itu, Buya Hamka juga adalah seorang aktivis Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia menunjukkan bahwa kebebasan dan keadilan adalah tanggung jawab bagi kita semua, dan bahwa kita harus berani berbicara dan bertindak untuk suatu hal yang benar. Terakhir, saya ingin mengatakan bahwa buku biografi Buya Hamka ini adalah sebuah karya yang sangat inspiratif dan sangat cocok untuk dibaca oleh semua orang. Semoga kita semua dapat mengambil inspirasi dari kehidupannya dan menjadi orang yang lebih baik. Kesimpulannya, Buya Hamka ini adalah tokoh nasional yang sangat-sangat luar biasa, dan buku biografinya ini sangatlah berharga. Semoga kita semua dapat terinspirasi dari kehidupannya dan menjadi orang yang lebih baik. Mungkin cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You turn but